Tidak hanya perbankan, teknologi atau energi yang positif belakangan ini, sektor pariwisata juga bersiap pulih. Dalam hal ini disambut emiten Panorama atau PANR yang berencana luncurkan produk baru. Dan pemirsa, berikut coverage info selengkapnya. Emiten sektor pariwisata PT Panorama Sentra Wisata Tbk atau PANR memperkirakan pemulihan di sektor pariwisata bisa terjadi lebih awal dari perkiraan Asosiasi Pariwisata Dunia atau World Tourism Organization atau WTO. Untuk mengejut kinerja di sisa tahun ini, Corporate Sekretari Panorama Sentra Wisata AB Sadewa mengatakan PANR akan mengeluarkan beberapa bisnis model baru. PANR akan menggenjot kinerjanya dengan melakukan ekspansi anorganik, akan tetapi manajemen belum bisa menjelaskan lebih lanjut strategi anorganik yang dimaksud. Pada Rabu kemarin, saham PANR melejit hampir 10% ke level 222. Waskita Karya atau WSKT lepas seluruh kepemilikan saham di Tol Cibitung Priuk 2,4 triliun rupiah. Aksi ini terjadi melalui anak usaha PT Waskita Toll Road di PT Cibitung Tanjung Priuk Port Tollways atau CTPPT. Selain menandatangani akta jual beli saham dengan PT Akses Pelabuhan Indonesia sebagai pembeli, Waskita Toll Road juga menaikkan akta pengalian piutang atas bunga dan akta pengalian shareholder loan. Total transaksi tersebut mencapai 2,67 triliun rupiah. Harga CPO meroket berdasarkan data dari Bursa Malaysia. Untuk kontrak Desember sempat mencapai harga tertinggi di kisaran Rp4.800 Malaysia per ton setelah sebelumnya menyentuh posisi Rp5.000. Sejumlah saham dari sektor perkebunan pun menguat signifikan. Berdasarkan penutupan Rabu 6 Oktober, saham London Sumatera masuk top gainers pada urutan ketiga dengan kenaikan 8%. BWPT atau Eagle High Plantation juga menguat 3% pada closing kemarin. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk mereview bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin, pemirsa. Di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau pada Rabu menguat di 2,06% dan ditutup di level 6.417. Di mana para pemodal, khususnya pemodal asing, masih terus mengincar dan mengakumulasi saham-saham bank kapitalisasi besar. Selanjutnya kita bergeser ke bursa Eropa, lain halnya dengan bursa saham Eropa yang justru terjungkal pada Rabu waktu setempat. Di Jerman, indeks DAX turun di 1,46% menjadi 14.973. Bursa Inggris turun di 1,15% menjadi 6.995. Dan CAC Prancis turun di 1,27% menjadi 6.493. Kita bergeser ke Amerika, pemirsa, di mana Dow Jones ditutup naik di 0,3% menjadi 34.416. S&P 500 menguat di 0,41% di 4.363. Sementara Nasdaq yang berfokus pada sektor teknologi naik di 0,47% menjadi 14.501. Kita bergeser ke bursa Asia, di mana Nikkei Jepang dibuka menguat di 0,37% di 27.632. Kospi Korea juga menguat di 0,89%. Sementara data terakhir dari SCI Singapura ditutup menguat di 0,51% dan Hang Seng Hong Kong melemah di 0,57%. Kita bergeser ke grafis pergerakan komoditas, pemirsa. Minyak WTI melemah di 0,41% di 77,11 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,19% di 18.070 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,10% di 1.763,60 dolar Amerika per troy ounce. Kita juga akan lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di 14.226 rupiah, euro di 16.442 rupiah. Dan selanjutnya pound sterling di 19.336 rupiah dan yen Jepang di 127,76 rupiah.